Hello students, topik yang akan kita belajar pada hari ini adalah angles that add up to 180 degree. Artinya, sudut-sudut yang dijumlahkan totalnya harus 180 derajat. Ya, materi ini anak-anak bisa melihatnya di buku student book halaman 78. Kita masuk contoh soal yang pertama. Kita diminta untuk mencari besar sudut A dan besar sudut B. Nah, kita harus cari sudut A terlebih dahulu. Kita lihat sudut A ini berada di dalam sebuah segitiga. Anak-anak harus ingat, di dalam sebuah segitiga ada 3 sudut. Sudut pertama, sudut kedua, sudut ketiga. Dan jumlah ketiga sudut dalam sebuah segitiga totalnya harus 180 derajat. Oke, berarti kita kerjakan 65 derajat tambah 40 derajat tambah sudut A sama dengan 180 derajat. 65 tambah 40, 105 derajat tambah A sama dengan 180 derajat. Kita mau mencari nilai A, berarti 105 kita pindah positif menjadi negatif. Berarti A sama dengan 180 kurang 105 derajat. Hasilnya 75 derajat. Oke, setelah kita mendapatkan nilai A, kita mau mencari besar sudut B. Kita lihat di gambar, sudut B dengan sudut A membentuk satu garis lurus kan? Berarti sudut A tambah sudut B totalnya harus 180 derajat juga. Tadi sudut A kan kita sudah dapat 75 derajat kan? Kita masukkan 75 derajat tambah sudut B sama dengan 180 derajat. Kita mau mencari sudut B, berarti 75 ini kan positif kan? Pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti B sama dengan 180 dikurang 75 derajat. Berarti sudut B itu hasilnya 105 derajat. Oke, kita masuk contoh soal nomor 2. Anak-anak lihat, di nomor 2 kita diminta untuk mencari besar sudut C dan besar sudut D di sini. Oke, kita lihat. Kita mau mencari yang mana dulu? Berarti kita harus mencari besar sudut D terlebih dahulu, ya kan? Kita lihat sudut D di sini dengan sudut 110 derajat di sini kan membentuk satu garis lurus kan? Berarti jumlah kedua sudut ini harus sama dengan 180 derajat. Berarti caranya kita cari sudut D tambah 110 derajat sama dengan 180 derajat. Oke, kita mau mencari nilai D. Berarti 110 derajat ini kan positif. Pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti D sama dengan 180 derajat kurang 110 derajat. Berarti sudut D hasilnya adalah 70 derajat. Oke, kita sudah dapat besar sudut D kan? Sekarang kita mau mencari besar sudut C yang ada di dalam sebuah segitiga. Sebelumnya sesudah memberitahu, dalam sebuah segitiga jumlah ketiga sudutnya harus 180 derajat. Oke ya kan? Kita kerjakan ya caranya. Oke, kita ambil 70 derajat tambah sudut C tambah sudut D sama dengan 180 derajat. Oke, 70 tambah C tambah sudut D kan tadi hasilnya 70 derajat kan? Berarti kita masukkan 70 derajat sama dengan 180 derajat. 70 tambah 70 hasilnya 140 derajat tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Oke, kita mau mencari nilai C di sini. Berarti 140 di sini kan positif kan? Pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti C sama dengan 180 derajat kurang 140 derajat. Berarti hasilnya besar sudut C adalah 40 derajat. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3.
Ya, anak-anak lihat di sini ada sebuah gambar. Kita diminta untuk mencari besar sudut E dan besar sudut F. Maka yang pertama kita cari terlebih dahulu adalah besar sudut F yang ada di sini. Kita lihat sudut F di sini dengan 160 derajat di sini membentuk satu garis lurus kan? Berarti jumlah kedua sudut tersebut harus 180 derajat. Oke ya, kita kerjakan. F tambah 160 derajat sama dengan 180 derajat. Kita mau mencari besar sudut F kan? Berarti 160 derajat ini kan positif. Pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti F sama dengan 180 derajat kurang 160 derajat. Hasilnya sudut F adalah 20 derajat. Oke, sekarang kita mau mencari besar sudut E. Anak-anak lihat, sudut E di sini berada dalam sebuah segitiga. Betul kan? Kembali lagi seingatkan, jumlah 3 sudut dalam sebuah segitiga totalnya harus 180 derajat. Oke, berarti kalau kita mau mencari sudut E bagaimana? Kita tulis. Berarti sudut E tambah sudut F tambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. Kita kan mau mencari E kan? Kita tetap tulis E. Tambah sudut F tadi kita sudah dapat 20 derajat. Kita masukkan 20 derajat tambah 80 derajat sama dengan 180 derajat. 20 derajat tambah 80 derajat 100 derajat. Kita mau mencari besar sudut E di sini kan? Berarti 100 derajat ini positif, pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti E sama dengan 180 derajat kurang 100 derajat. Hasilnya adalah 80 derajat. Oke, kita lanjut ke student book halaman 79. Angles that add up to 360 degree. Artinya sudut-sudut yang jika dijumlahkan menghasilkan 360 derajat. Oke. Ini anak-anak bisa melihatnya di buku student book halaman 79. Saya akan menjelaskannya ya. Anak-anak, contoh yang pertama, ada satu gambar ya. Ada satu gambar di sini ya. Ada di sini sudutnya 125 derajat, di sini 55 derajat, di sini 125 derajat, di sini derajat. Jadi kita diminta untuk mencari besar sudut A di sini berapa. Oke, kita lihat jumlah semua sudut di sini itu harus 360 derajat. Kenapa? Karena dia satu putaran penuh. Ya, oke. Berarti mencari A ini bagaimana? Berarti kita total semuanya harus 360. Berarti A tambah 125 derajat tambah 55 derajat tambah 125 derajat sama dengan 360 derajat. 125 derajat tambah 55 derajat tambah 125 derajat itu hasilnya adalah 305 derajat. Oke ya, berarti A tambah 305 derajat sama dengan 360 derajat. Berarti mau mencari nilai A sama dengan 360 derajat kurang dengan 305 derajat. Berarti hasilnya adalah 55 derajat. Oke, students, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya yang ada di student book halaman 79. Ya, jadi anak-anak perhatikan gambar yang segambar di buku ini ya. Anak-anak diminta untuk mencari besar sudut A dan besar sudut B pada gambar berikut ya. Pertama kita harus mencari besar sudut A terlebih dahulu yang ada di sini. Kalau anak-anak lihat sudut A dengan 60 derajat ini membentuk satu garis lurus kan? Berarti
Sudut A tambah 60 derajat harus sama dengan 180 derajat. Nah, jadi kalau kita mau mencari besar sudut A bagaimana? Berarti 180 derajat dikurang dengan 60 derajat. Hasilnya adalah 120 derajat. Oke, setelah kita selesai mencari besar sudut A, maka kita harus mencari besar sudut B. Nah, bagaimana mencari besar sudut B? Anak-anak perhatikan, ini adalah sebuah bangun jajar genjang. Ya kan? Jajar genjang mempunyai 4 sudut. 1, 2, 3, 4. Dan anak-anak harus ingat ya, jumlah keempat sudut dalam sebuah jajar genjang harus 360 derajat. Jadi dengan kata lain, keempat sudut di dalam sebuah jajar genjang jika ditambah harus 360 derajat. Oke, jadi kita mau mencari sudut B kan? Berarti bagaimana? Caranya adalah sudut A tambah sudut B tambah 120 derajat tambah 60 derajat sama dengan 360 derajat. Sudut A kan tadi kita sudah dapat berapa? 120 derajat tambah sudut B tambah 120 derajat tambah 60 derajat sama dengan 360 derajat. Kita jumlahkan dulu 120 derajat dengan 120 derajat dengan 60 derajat. Hasilnya adalah 300 derajat. Tambah sudut B sama dengan 360 derajat. Ya, oke. Jadi kalau kita mau mencari besar sudut B bagaimana? Berarti 300 derajat yang di sini positif pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti besar sudut B sama dengan 360 derajat dikurang dengan 300 derajat. Berarti kita bisa memperoleh besar sudut B sama dengan 60 derajat. Oke, sekarang kita masuk materi yang baru lagi, yaitu angles that add up to 90 degree. Artinya sudut-sudut yang jika dijumlahkan menghasilkan 90 derajat. Ya, materi ini tidak ada di buku student book. Ini hanya merupakan materi tambahan yang saya ajarkan kepada anak-anak. Ya, kita lihat contoh soal yang pertama. Di sini ada sebuah gambar. Diketahui besar sudut PQR adalah 30 derajat. Anak-anak diminta untuk mencari besar sudut SQR yang sebuah tanda tanya di sini. Bagaimana? Anak-anak lihat dalam gambar tersebut jumlah kedua sudut ini menghasilkan apa? Sudut siku-siku kan? Oke, berarti sudut PQR ditambah dengan sudut SQR itu sama dengan 90 derajat. Oke ya, PQR kan tadi diketahui 30 derajat kan? Berarti kita tulis 30 derajat tambah sudut SQR sama dengan 90 derajat. Kita mau mencari sudut SQR. Berarti sudut 30 derajat ini kan positif, pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti sudut SQR sama dengan 90 derajat kurang 30 derajat. Berarti hasilnya sudut SQR adalah 60 derajat. Oke, contoh soal yang kedua. Ya, contoh soal yang kedua. Anak-anak lihat ini ada satu gambar. Ya, satu gambar di mana di sini ada 3 sudut. Sudut yang pertama 15 derajat, sudut yang kedua adalah 36 derajat dan di sini sudut yang ketiga adalah A. Jadi kita diminta untuk mencari besar sudut A di sini berapa. Nah, sama. Anak-anak lihat, ketiga sudut tersebut membentuk sebuah sudut siku-siku kan?
Ya kan? Kalau ada tanda di sini seperti ini, berarti itu sudah pasti 90 derajat atau sudut siku-siku. Ya, berarti bagaimana kita mau mencari sudut A di sini? Oke, tadi kan saya sudah bilang kan, membentuk sudut siku-siku kan, berarti total ketiga sudut ini harus 90 derajat. Berarti 15 derajat tambah 36 derajat tambah A sama dengan 90 derajat. Nah, 15 derajat tambah 36 derajat, hasilnya 51 derajat, tambah sudut A sama dengan 90 derajat. Berarti sudut A sama dengan 90 derajat kurang 51 derajat. Nah, berarti sudut A tersebut hasilnya adalah 39 derajat. Nah, oke students, kita lanjut ya dengan contoh soal yang berikutnya. Ya, anak-anak bisa melihat bahwasannya di kertas ini ada satu gambar, ya, dan kita dan anak-anak diminta untuk mencari besar sudut A, B, C, dan D pada gambar berikut ini, ya. Nah, lalu pertanyaannya kita mau mulai dari mana dulu kan? Oke, ya, kita bisa mulai dari mencari besar sudut C terlebih dahulu, ya. Kalau di gambar anak-anak melihat bahwasanya besar sudut C dengan 120 derajat itu membentuk satu garis lurus kan? Nah, kalau membentuk satu garis lurus berarti sudut C tambah 120 derajat itu harus 180 derajat. Oke, jadi kalau kita mau mencari besar sudut C berarti 180 derajat kurang 120 derajat. Hasilnya sudut C adalah 60 derajat. Nah, setelah kita dapat besar sudut C, maka langkah berikutnya adalah kita mencari besar sudut B pada gambar berikut. Nah, bagaimana? Oke, anak-anak lihat ya. Nah, sudut B pada gambar berikut dengan 100 derajat itu juga sama membentuk satu garis lurus kan? Berarti sudut B ditambah dengan 100 derajat harus sama dengan 180 derajat. Oke, kalau kita mau mencari sudut B berarti 100 derajatnya ini kan positif, pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti B sama dengan 180 derajat kurang 100 derajat. Hasilnya adalah besar sudut B 80 derajat. Nah, oke, setelah kita dapat besar sudut C dan besar sudut B, tinggal kita mencari sudut A di sini. Kita lihat sudut A, sudut B, dan sudut C berada dalam sebuah segitiga kan anak-anak? Berarti ingat, di sebelum-sebelumnya saya sudah katakan dalam sebuah segitiga jumlah ketiga sudutnya harus sama dengan 180 derajat. Oke, berarti kita kerjakan ya. Kalau mau mencari besar sudut A bagaimana? Kita tulis ya. Kita tulis sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Oke, tadi sudut A kita mau cari kan, berarti kita tulis kembali A tambah sudut B kan tadi dapat 80 kan, berarti kita ganti B dengan 80 derajat tambah sudut C tadi dapatnya berapa? 60 derajat kan, berarti kita tulis 60 derajat sama dengan 180 derajat. 80 derajat tambah 60 derajat hasilnya 140 derajat. Oke, nah kita mau mencari besar sudut A, berarti A sama dengan 180 derajat. Di sini 140 derajat kan positif kan, pindah lewat sama dengan menjadi negatif. Berarti 180 derajat kurang 140 derajat, hasilnya adalah 40 derajat. Oke, yang terakhir tinggal besar sudut D yang harus kita cari kan. Oke, tadi sudut A kita sudah dapat hasilnya 40 derajat. Kita lihat, sudut A dengan sudut D membentuk satu garis lurus kan. Berarti bagaimana? A tambah D
itu total harus sama dengan 180 derajat. Tadi A kan kita sudah dapat 40. Kita tulis 40 derajat tambah sudut D sama dengan 180 derajat. Oke, kalau kita mau mencari besar sudut D bagaimana? Berarti ambil 180 dikurang dengan 40 derajat. Sehingga besar sudut D itu hasilnya adalah 140 derajat. Oke, berikutnya adalah anak-anak harus mengerjakan beberapa tugas yang terdapat di buku workbook halaman 43. Jadi, yang dikerjakan itu hanya nomor 3. Ya, anak-anak anak-anak diminta untuk menentukan besar sudut A, B, dan C pada gambar yang ada di buku workbook halaman 43. Ya, jadi anak-anak bisa melihat contohnya di video yang sudah saya jelaskan.